Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Dungci dengan NIM 2302 10 10 009 dari kelompok 8 yang dengan artikel yang berjudul Kaidah-kaidah fikih cabang yang disepakati mayoritas ulama. Kaidah nomor 1 sampai dengan nomor 20. Kaidah yang pertama yaitu al-ijtihadu la yanqusu bil ijtihadi, yang artinya ijtihad yang telah lalu tidak dibatalkan oleh ijtihad kemudian. Maksud kaidah ini yaitu suatu kaidah atau suatu ijtihad di masa lalu tidak berubah karena ada hasil ijtihad baru dalam suatu kasus hukum. Alasannya itu karena hasil ijtihad yang kedua itu tidak lebih kuat dari hasil ijtihad yang pertama. Apabila ijtihad yang pertama harus dibatalkan oleh yang hasil ijtihad kedua, maka akan menimbulkan ketidakadilan hukum. Contohnya seperti seorang hakim dengan ijtihadnya menjatuhkan hukuman kepada seseorang pelaku kejahatan dengan hukuman 7 tahun. Kemudian dalam kasus yang sama datang lagi pelaku kejahatan, tetapi hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup karena ada pertimbangan lain dari sang hakim yang berbeda dengan pertimbangan pada pelaku pertama. Terus tuh kaidah yang nomor 2 yang bunyinya al-ikhtilaful ahkamil ijtihadiyati bi'ati wal aktori, yang artinya perbedaan hukum-hukum ijtihadiyah disebabkan perbedaan lingkungan dan wilayah. Kaidah ini sesungguhnya berasal dari ungkapan Umar bin Khattab karena telah memenuhi kriteria dapat dipandang sebagai kaidah fikih. Produk hukum dari ijtihad baik yang dilakukan secara individu maupun kolektif tidaklah dimaksudkan untuk diberlakukannya untuk setiap tempat dan sepanjang masa, melainkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan kondisi lingkungan dan wilayah mereka masing-masing. Terus kaidah yang ketiga yang bunyinya izajtama'al halalu wal haramu hulibal haramu. Apabila berkumpul antara halal dan haram, maka pada waktu yang sama maka dimenangkan yang haram. Kaidah ini menegaskan adanya prioritas untuk mendahulukan yang haram daripada yang halal. Apabila ada dua dalil yang bertentangan mengenai suatu masalah, ada yang menghalalkan dan ada pula yang mengharamkan, maka dua dalil itu dipilih yang mengharamkan. Misal contoh, ada seseorang yang mempunyai uang, otomatis uang tersebut halal. Terus di kemudian hari orang itu mencuri uang. Nah, terus uangnya itu digabungkan dengan uang yang halal tadi. Nah, maka di kemudian hari dia tidak tahu harus membedakan yang mana, yang halal atau yang haram. Maka semua uang itu menjadi haram. Terus kaidah yang nomor 4, al-isaru bil qurabi makruhun wa fi ghairiha mahjubun. Artinya mengutamakan orang lain pada urusan ibadah adalah makruh dan dalam urusan selainnya adalah disenangi. Kaidah ini menjelaskan bahwa tidak boleh mendahulukan orang lain dalam hal ibadah. Seperti contoh, mendahulukan orang lain pada saf pertama dalam sholat, hukumnya dibenci atau dimakruh. Dan mendahulukan orang lain untuk mendapatkan air untuk berwudu, begitu juga dihukumi makruh.
apabila orang lain apabila mendahulukan orang lain dalam hal bersedekah daripada dirinya sendiri, sedangkan dalam masalah selain ibadah atau urusan duniawi, maka mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri adalah suatu hal yang disenangi atau mahbub, seperti mendahulukan orang lain dalam memberi barang dagangan dan mendahulukan orang lain dalam menerima bantuan seperti mendapatkan beras raskin. Terus kaidah yang kelima yaitu tabi'un, artinya pengikut itu hukumnya tetap sebagai pengikut yang mengikuti. Maksud kaidah ini adalah menjelaskan posisi hukum pengikut adalah mengikuti status hukum yang diikuti. Kaidah ini memiliki beberapa turunan kaidah. Di antaranya pertama al-bakhilul, yang artinya pengikut itu tidak menyendiri di dalam hukum. Contohnya anak kambing di dalam perut tidak boleh dijual dengan sendirinya. Terjual induknya merupakan terjual juga anaknya. Terus kaidah keenam yaitu tasarruful imami 'alal raubatun manwatun bil maslahatin. Artinya kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan. Kaidah ini menegaskan bahwa kebijakan seseorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan hanya sekedar mengikuti keinginan hawa nafsunya atau kelompoknya. Kaidah tersebut bersumber dari perkataan Imam Syafi'i bahwa kedudukan imam atau pemimpin terhadap rakyatnya sama halnya dengan kedudukan wali terhadap anak yatim. Ungkapan tersebut berasal dari kaul Umar bin Khattab yang berbunyi, sesungguhnya aku menempatkan diriku terhadap harta Allah Subhanahu wa taala seperti kedudukan wali terhadap anak yatim. Jika aku membutuhkan, maka aku akan mengambil daripadanya, dan apabila ada sisa akan aku kembalikan. Dan ketika aku tidak membutuhkan, niscaya aku menjauhinya. Terus kaidah ketujuh yaitu al-hududu taskutu bis subhati. Artinya sanksi had gugur karena adanya subhat. Kaidah ini menjelaskan tentang gugurnya hukuman atau hudud bila terdapat keraguan padanya. Hudud adalah jamak dari kata had yang berarti hukuman yang telah ditentukan batas kadarnya karena setelah melanggar jarimah yang melakukan hak Allah Subhanahu wa taala, seperti hukuman potong tangan bagi mencuri dan hukuman dera atau rajam bagi pezina. Terus kaidah yang ke-8 yaitu al-harimul lahu hukmun ma huwa harimun lahu. Artinya hukum untuk menjaga sesuatu sama dengan yang dijaga. Kaidah ini berhubungan dengan aspek hati-hatian untuk menjaga hal-hal yang subhat agar tidak terjatuh pada yang haram. Terus kaidah yang ke-9 yaitu izajtama al-amrani min jinsin wahidin walam yakhtalifu maqsuduhuma dakhala akhaduhuma fil akhirati ghaliban. Artinya apabila bersatu dua perkara dari satu jenis dan maksudnya tidak berbeda, maka hukum salah satunya dimaksudkan kepada hukum yang lain. Maksud kaidah ini adalah jika ada dua perkara yang sejenis dan tujuannya sama, maka cukup dengan melakukan salah satunya. Contohnya seseorang yang berhadas kecil dan besar, kemudian ia mandi untuk menghilangkan hadas besar, maka kedua hadas tersebut sudah hilang karena kedua masalah tersebut sama. Yang besar dapat mengikuti yang kecil, namun tidak sebaliknya. Begitu juga apabila berkumpul dua waktu sholat. Terus kaidah yang ke-10 yaitu i'malul kalami aula min ihmalihi. Artinya mengamalkan satu kalimat lebih utama daripada mengabaikannya. Maksud kaidah ini berkaitan dengan suatu kalimat yang ada kalanya jelas dan ada kalanya tidak jelas. Untuk kalimat yang jelas tidak ada masalah, akan tapi untuk kalimat yang tidak jelas maksudnya, maka kalimat tersebut tidak boleh diabaikan atau lebih baik diamalkan. Terus kaidah ke-11 yaitu al-kharaju bid domani.
Artinya berhak mendapatkan hasil disebabkan karena keharusan mengganti kerugian. Maksud kaidah ini adalah berkaitan dengan arti asal al-kharaj, yaitu sesuatu yang dikeluarkan, baik manfaat benda, binatang, ternak maupun pekerjaan. Seperti pohon mengeluarkan buah atau binatang ternak mengeluarkan susu. Terus kaidah yang ke-12 yaitu al-kharaju minal khilafi mustahabun. Artinya keluar dari pertentangan perbedaan pendapat itu diutamakan. Maksudnya ialah berkaitan dengan sikap toleransi atau tasamuh dalam melihat perbedaan pendapat khilafiyah pada persoalan furu' fikihiyah dengan sedapat mungkin mengakomodir perbedaan tersebut. Terus kaidah yang 13 yaitu manis tak jalu syai'an qabla awanihi ukiba bihiromanihi. Artinya barang siapa yang mempercepat sesuatu sebelum waktunya maka menanggung akibat tidak mendapatkan sesuatu tersebut. Maksud kaidah ini ialah sebagai peringatan agar orang tidak tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu perbuatan atau tindak untuk mendapatkan haknya sebelum waktunya. Kaidah ke-14 yaitu ad-dafa'u aqwa minar raf'i. Artinya menolak gugatan lebih kuat daripada menggugat. Maksudnya yaitu menolak itu lebih baik dilakukan sebelum terjadinya suatu perkara, sedangkan menggugat itu setelah terjadinya suatu perkara. Terus kaidah ke-15 yaitu as-su'alu mu'azun fil jawabi. Artinya pertanyaan itu terulang dalam jawaban. Maksud kaidah ini yaitu hukum dari jawaban itu terletak pada soalnya. Contohnya, apabila seorang hakim bertanya kepada tergugat atau suami, apakah engkau telah menalak istrimu? Kemudian suami itu menjawab, ya, maka bagi istri telah berlaku hukuman sebagai wanita yang ditalak. Terus kaidah ke-16 la yunsabu ila sakibun qaulun. Artinya perkataan tidak bisa disandarkan kepada yang diam. Kaidah ini menetapkan bahwa keputusan hukum tidak bisa diambil dengan diamnya seseorang, kecuali ada qarinah atau tanda-tanda alasan yang menguatnya, maka diamnya orang tersebut merupakan keterangan juga. Terus kaidah ke-17 yang berbunyi maka na aksaru fi'lan kana aksaru fadlan. Artinya sesuatu yang lebih banyak keutamaannya, pekerjaannya maka lebih banyak. Kaidah ini menjelaskan bahwa tentang kuantitas suatu perbuatan berbanding lurus dengan kuantitas keutamaan yang akan diperoleh. Dengan demikian perbuatan yang ditindaknya lebih banyak dinilai lebih utama daripada suatu perbuatan yang kuantitasnya lebih sedikit. Terus kaidah ke-18 yang berbunyi kaidah ke-18 ya, kaidah ke-18 yang berbunyi mutaaddi afdalu minal qasiri. Artinya perbuatan yang mencakup kepentingan orang lain lebih utama daripada kepentingan sendiri. Maksud kaidah ini ialah suatu perbuatan yang mendatangkan manfaat lebih luas dan dirasakan banyak orang lebih diutamakan daripada perbuatan yang hanya mendatangkan manfaat untuk kepentingan pribadi. Terus kaidah ke-19 yang berbunyi al-faradu afdalu minan naqli. Fardu lebih nafli. Al-faradu afdalu minan nafli. Artinya fardu lebih utama daripada yang sunnah. Contohnya seorang yang mempunyai tanggungan qada puasa Ramadan, kemudian ia ingin melakukan puasa sunat bulan Syawal, maka hendaknya ia melaksanakan qada puasanya lebih dahulu daripada melakukan puasa yang sunnah. Puasa yang sunnah. Kaidah ini menurut fuqaha memiliki beberapa pengecualian. Antara lain yang pertama, membebaskan pembayaran uang orang yang dalam kesulitan lebih utama daripada menunda pembayaran. Pembebasan pembayaran hukumnya sunat, sedangkan penundaan hukumnya wajib.
Terus yang kedua yaitu memulai mengucapkan salam hukumnya sunnah, tetapi lebih utama dari menjawab salam walaupun menjawabnya hukumnya wajib. Terus kaidah ke-20. Kaidah yang terakhir yaitu kaidah ke-20 yang berbunyi al-fadilatul muta'allaku bizatil ibadati aula minal muta'alliyati bimakaniha. Artinya keutamaan yang dikaitkan dengan ibadahnya sendiri lebih baik daripada yang dikaitkan dengan tempatnya. Kaidah ini menjelaskan tentang keutamaan ibadah tanpa melihat tempat dan waktunya. Hal ini sangat logis dan wajar karena penyempurnaan terhadap entitas ritual ibadah itu sendiri harus diutamakan daripada sibuk dengan faktor eksternal di luar ibadah seperti tempat dan waktu. Contohnya sholat fardu di masjid lebih baik daripada sholat fardu di luar masjid. Namun sholat di luar masjid secara berjamaah lebih utama daripada sholat di masjid sendirian. Baiklah, itu dia penyampaian artikel dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.